Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Di Greenland, setiap Mei hingga akhir Juli, matahari tidak pernah terbenam, sehingga orang-orang di negara tersebut dalam beberapa waktu seolah tidak merasakan malam. Lalu, apa bedanya Greenland dengan sebuah kota kumuh di Inggris bernama Manchester? Jika Greenland mataharinya tak pernah tenggelam, langit kota Manchester selalu diselimuti awan gelap. Matahari seolah enggan bekerja. Dia seperti malas untuk menyinari Old Trafford. Entah kenapa penghuninya seperti tidak mau bangkit. Musim ini walaupun sudah berganti pelatih, Manchester United seakan dikutuk untuk menjadi tim yang bapuk. Tapi tenang, musim ini United tidak sendirian. Ada sejumlah tim yang sama-sama bersejarah, ngaku jago dan bagus, tapi mulai join menjadi tim lawak. Apabila digabungkan, mereka ini akan membentuk grup lawak yang dijamin lucunya mengalahkan Sri Mulat. Siapa saja tim itu? Sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting Eleven. Karena dari awal menyinggung Manchester United ya, kita mulai dari MU dulu. Tak elok rasanya membahas grup lawak tapi tidak dimulai dari pimpinannya. Ibarat Sri Mulat, MU itu Teguh Sri Mulat. Seumpama Bagio CS, nah MU adalah Bagionya. Mengapa MU layak disebut pimpinan? Ya jelas karena MU yang paling lucu. Kurang lucu apa MU? Dia markas sendiri, bermain dengan kekuatan penuh tapi malah kalah dari tim yang ditulis saja susah. Pekan kemarin United yang menjamu Bournemouth di Theatre of Dreams bermain jelek sejak sepak mula. Mereka kesulitan lepas tekanan para pemain Bournemouth yang bermain high press. Serangan mereka tumpul, pertahanan mereka rapuh dan Andre Onana lupa minum obat. Kekuatan saat mengalahkan Manchester City sebelumnya hilang di laga itu. Kekalahan dari anak asuh Andoni Iraola membuat kita makin yakin MU memang konsisten untuk tidak konsisten. Dalam 5 laga terakhir, khususnya di Liga Inggris, kecuali kemenangan atas Manchester City yang kita akan bahas keburukannya setelah ini, tidak ada yang menyenangkan para fans. Dalam 5 laga hanya 2 kali memetik kemenangan. Sebelum kalah dari Bournemouth di markasnya sendiri, MU takluk dari tim perhutani juga di rumah sendiri. Berikutnya Manchester City. Nah, ini kirain cuma COVID-19, tapi ternyata kekalahan juga penyakit yang menular. Seharusnya di kota Manchester yang penuh para begundal jalanan itu cuma MU yang bapuk. Tapi lah kok musim ini The Citizens ikut-ikutan. Pekan kemarin Manchester City lebih dulu menelan kekalahan. Kali ini dari Aston Villa. Bertandang ke Villa Park, anak asuh Josep Guardiola malah menyaru jadi Persiko. Pertahanan mereka mudah sekali diobok-obok oleh John Duran. Kebetulan di musim Duren ini John Duran sedang gacor. Tapi dilihat-lihat bukan Durannya yang bagus, pertahanan The Citizen saja yang seperti kursi dimakan rayap. Padahal bek yang dipasang jagoan semua. John Stones, Manuel Akanji dan Josko Gvardiol dimainkan. Tapi kenapa mudah kebobolan? Apakah bek-bek tadi tersengat energi Harry Maguire? Itu mungkin saja. Tapi yang sering jadi alibi Pep adalah cedera. Padahal selain itu, musim ini Manchester City juga mengalami masalah pada transisi. City bahkan menjadi tim paling rentan terhadap transisi di Liga Inggris. 2 laga terakhir menghadapi MU dan Aston Villa, masalah ini kelihatan banget. Idenya bagus. Pep menerapkan pertahanan tinggi agar peluang mencetak gol juga tinggi. Tapi yang tak disadarinya, taktik ini rentan terhadap serangan balik. Dalam 5 laga terakhir di Liga Inggris, City hanya menang sekali dan kalah 3 kali. Mereka kini berada di posisi ke-7, terendah sejak era Pep Guardiola.
Melihat mereka musim ini jadi ingat Manchester City eranya Sun Ji-hai. Tapi sayang betapapun lawaknya Manchester City, gak akan ada yang bahas. Selain fansnya sebangsa lelembut, sang rival toh berhasil menjaga hitah. Ketika Manchester City kalah, di hari berikutnya MU juga kalah. Kalahnya pun lebih banyak. Setelah pekan ke-17 ketika Chelsea kesetanan di musim ini dan Arsenal konsisten menjadi penantang gelar, sempat mengira tidak ada perwakilan tim Big Six yang bapuk dari London. Tapi Tottenham Hotspur dengan gagah berani menjunjung tinggi status tersebut. Hingga pekan ke-17, Spurs masih bertengger di posisi 11, mereka konsisten menjaga gap dengan Manchester United. Yaps, itu doang yang bisa dilakukan anak asuh Ange Postecoglou. Hal itu hanya cukup membuat fans mereka yang tidak seberapa sedikit mengangkat kepalanya di depan fans MU. Namun ya, kalau melihat hasil di pekan kemarin, sebetulnya lebih pas bergandengan tangan dengan fans MU untuk masuk ke goa. Di derby unggas melawan Liverpool, betul Spurs mencetak 3 gol. Tapi mereka kalah karena The Reds bisa mencetak 6 gol. Spurs ini sok-sokan bermain all-in alias menyerang total. Itu memang mengagumkan dan membawa mereka menjadi tim dengan jumlah gol terbanyak di Premier League sejauh ini. Tapi jumlah kebobolan mereka juga termasuk yang terbanyak. Lucunya, Postecoglou tak punya plan B. Jadi hingga akhir musim kita akan melihat The Lily Whites yang begitu-begitu saja. Surat kabar The Guardian bahkan lebih kejam lagi dengan menyebut Spurs tidak serius dan cuma mengandalkan tahayul juara Carabao Cup atau Piala FA sebagai pelipur lara. Bagi fans Spurs, sebelum menonton pertandingan lebih masuk akal menghitung suara tokek daripada berharap timnya menang. Dari tadi kita sudah di Inggris, sekarang pindah ke Italia. Negeri Pisa juga punya tim-tim yang tak kalah menggemaskan dari duo Manchester. Kita mulai dari AS Roma. Di Giornata kemarin, Giallorossi menggila dengan melibas Parma 5 gol tanpa balas. Tampak buas seperti serigala, bukan? Tapi jangan terkecoh. AS Roma memang serigala, tapi swiper. Kemenangan besar atas Parma tak signifikan mengerek posisi Giallorossi. Saat mengetik klasemen Serie A di Google, kita bahkan perlu nyekrol ke bawah untuk melihat di mana posisi AS Roma. Dari 17 Giornata, Ilupi baru mengumpulkan 19 poin. Mereka bahkan dikangkangi oleh tim macam Udinese dan Bologna. Menyedihkan, jelas. Tapi bagi fans Roma, hal ini tidaklah mengejutkan. Sepanjang musim, fans disuguhi atraksi dan Friedkin, sang pemilik yang menggonta-ganti pelatih. Dari Daniele De Rossi, Ivan Juric, lalu yang terbaru Claudio Ranieri. Ketiganya belum ada yang sanggup mengangkat performa Roma. Awal musim skuad yang dibangun sudah cocok dengan skema De Rossi. Namun karena dipecat, sistem yang sudah ada dibuang ke tempat sampah. Juric, murid Gian Piero Gasperini, punya strategi sendiri. Tapi Juric juga tak berdaya. Awal gemilang tapi lama-lama jadi belang. Juric pun digantikan sang mantan yang dibawa pulang. Penggemar AS Roma dibuat frustasi oleh pemilik. Dilihat dari luar, banyak sekali masalah di Giallorossi. Soal stabilitas, konsistensi, dan struktur, semuanya tinggal menunggu kapan hancur. Next, AC Milan. Musim ini setan merahnya Italia ini mengikuti jejak setan merahnya Inggris. Giornata kemarin, Milan menang lawan Hellas Verona, tapi kemenangan yang cuma dari gol pemain keturunan Maluku tidak bisa menutupi betapa menyedihkannya Milan musim ini. Sampai dengan pertandingan ke-16, Rossoneri baru mengumpulkan 26 poin dan terserak di posisi 8 dan tidak berada di zona Eropa. Paulo Fonseca dipaksa bergelut dengan sejumlah pemain yang cedera, Yunus Musa, Ruben Loftus-Cheek, Noah Okafor, Christian Pulisic hingga Alvaro Morata absen untuk sementara. Mau tidak mau, Fonseca mesti melirik pemain muda. Sudah begitu ancaman pemecatan juga menghantuinya. Meski hingga naskah ini ditulis belum juga dipecat,
Kondisi mereka diperparah dengan konflik internal. Paulo Fonseca dan Zlatan Ibrahimovic yang ditugasi menjadi penasehat sempat bertikai selama beberapa episode. Nah, itulah tadi tim-tim yang boleh dibilang raksasa tapi bapuk di musim ini. Kira-kira dari tim tadi, siapa yang bakal bangkit di akhir musim? Jika jawabanmu adalah Manchester United, mohon maaf, silahkan pergi ke psikolog.